Le Grand Bornand di timur Prancis merupakan kawasan pemukiman di kaki pegunungan Arabi berpenduduk 2.000 orang, dipenuhi chalet atau semacam villa. Jika musim dingin tiba, wisatawan berbondong-bondong bermain ski di ski resort setempat. Chalet yang tadinya kosong kemudian akan disewakan dengan harga tinggi. Kawasan itu menarik perhatian seorang pria bernama David Hottat. Dia berasal dari sebuah keluarga miskin di bagian utara Prancis. Karena hidup miskin dan susah, sejak kecil, David yang sudah berusia 30 tahun dan memiliki 2 anak, selalu mengimpikan hidup senang, mewah, dan tinggal di lingkungan elit. Bagai pungguk merindukan bulan, begitu ledek teman-temannya. Kalau mau kaya, kerja keras dong, jangan cuma melamun dan berhayal. David memang hanya seorang pekerja bengkel, itu pun terkadang dia menganggur, sedangkan Alexandra, kekasihnya dan ibu dari 2 anaknya, cuma jadi tukang bersih-bersih di rumah orang. Suatu hari keinginan David untuk hidup senang dan tinggal di kawasan Mentreng tampaknya bakalan terwujud ketika dirinya membaca sebuah iklan penawaran di koran. Disewakan dengan harga murah sebuah chalet di kawasan resort Le Grand Bornand. Hubungi property developer di nomor sekian-sekian. Segera saja David menghubungi nomor tersebut. Benar saja harga sewa chalet murah. David memutuskan memboyong keluarganya pindah ke sana. Dia berharap kawasan resort itu akan memberikan rezeki yang lebih baik bagi dirinya. Di sana, David sekeluarga tinggal di sebuah chalet sederhana, bertetangga dengan Xavier Flactif, seorang pengusaha. Sehari-hari David dan Alexandra bekerja serabutan. David terkadang bekerja di bengkel, sedangkan Alexandra bekerja sebagai tukang bersih-bersih di chalet di sekitar kawasan itu. Setiap hari, David dan Alexandra menatap takjub chalet megah tetangga mereka Xavier dan berhayal, suatu saat mereka bisa tinggal di sana. Kapan ya kita bisa seperti Xavier, punya mobil mewah Mercedes dan Porsche? Siapa sih sebenarnya Xavier Flactif, si pengusaha sukses itu? Xavier keturunan Afrika dan Karibia. Saat usianya 3 tahun dia diadopsi pasangan Prancis. Dirinya dikenal sebagai developer atau pengembang properti yang sukses. Proyeknya banyak berupa rumah tinggal, gedung apartemen. Dia juga sedang mengerjakan sebuah proyek di ski resort. Pria itu memiliki belasan chalet di kawasan tempat tinggalnya di Le Grand Bornand. Hidup Xavier sekeluarga mewah. Mereka memiliki barang-barang mahal, kerap liburan ke luar negeri dan punya mobil mewah. Xavier dan pasangannya Graziella memiliki 3 anak yakni Sarah, Leticia, dan Gregory. Di waktu luang, Xavier dan Graziella sering membawa anak-anak jalan-jalan ke kota terdekat. Anak-anak juga kerap bermain ski. Bahkan Leticia, si anak nomor 2, beberapa kali memenangkan pertandingan ski junior. Selain 3 anak kandung, Xavier juga memiliki anak sambung bernama Mario yang berusia 14 tahun. Mario adalah anak kandung Graziella dari pernikahannya terdahulu. Remaja itu tinggal dengan ayah kandungnya. Mario kerap berkunjung ke chalet milik Xavier untuk bertemu ibunya serta menginap dan bermain ski bersama ketiga adik sambungnya. Seperti pada Sabtu pagi 12 April 2003, Mario tiba di chalet keluarga Flactif. Dia akan menghabiskan akhir pekan di sana. Saat Mario ingin masuk, pintu chalet terkunci. Dia berusaha memanggil-manggil dan menelpon ibunya dan Xavier, tapi tidak ada jawaban. Kemana mereka? Apa mereka lupa Mario akan datang hari itu? Mario tidak punya pilihan, dia memutuskan menginap di rumah Christine, temannya di kawasan itu. Esoknya, Mario dengan ditemani Christine kembali mendatangi chalet keluarga Flactif. Mereka mencoba masuk. Aneh, pintu ternyata tidak terkunci. Ruangan tampak bersih. Di atas kompor ada makanan yang sudah masak dan siap disantap. Mario juga melihat 2 laptop menyala. Tapi chalet kosong, tidak ada siapapun. Ketika Mario naik ke lantai atas dan masuk ke kamar tidur, dia heran melihat kasur tanpa spray. Di garasi, 1 mobil juga tidak ada, sebuah Toyota Land Cruiser. Apakah keluarga Flactif sedang bepergian? Mario kembali menghubungi HP ibunya dan Xavier, tapi tetap tidak ada jawaban. Cemas, Mario pun melaporkan hal itu kepada polisi. Polisi segera mengecek apakah mungkin keluarga Flactif bepergian dengan mobil dan mengalami kecelakaan. Tapi polisi tidak menemukan informasi apapun tentang kecelakaan. Ketika polisi menanyai warga sekitar tentang keberadaan keluarga Flactif, mereka tidak tahu.
Tetangga terdekat, David Oitat dan Alexandra juga mengatakan mereka tidak melihat hal mencurigakan. Hanya saja mereka bilang Xavier bukan orang yang menyenangkan. Pria itu tidak jujur dan punya banyak masalah. Polisi mendapat informasi Xavier bukanlah pengusaha jujur. Proyek propertinya sering mangkrak. Kualitas bangunan buruk, utangnya banyak. Hal ini bikin pihak investor geram dan melayangkan gugatan ke pengadilan. Polisi menduga Xavier membawa keluarganya kabur agar terbebas dari masalah hukum dan utang-utangnya. Tapi dugaan polisi tetaplah hanya dugaan. Harus dikumpulkan bukti-bukti akurat dan saintifik untuk menguak kejadian yang menimpa keluarga Flagtief. Polisi pun memeriksa chalet keluarga Flagtief. Mereka menemukan kondisi seperti yang dikatakan Mario. Ruang tamu tampak bersih seperti ada yang sengaja membersihkan. Sebagian wallpaper robek. Ada masakan di atas kompor dan isi kulkas penuh. Rasanya mustahil Xavier dan keluarganya tiba-tiba saja meninggalkan chalet dengan membiarkan masakan di atas kompor begitu saja tanpa disentuh. Dan ada yang aneh, setumpuk dokumen hilang dan 2 laptop yang tadinya dilihat Mario lenyap. Siapa yang mengambilnya? Di lantai atas, semua berantakan, sebagian karpet dipotong. Polisi menemukan pecahan gigi dan yang paling mencurigakan di balik tirai jendela di ruang tamu ada selongsong peluru juga bercak darah. Tampaknya sesuatu yang buruk telah menimpa keluarga Flagtief. Dengan cairan khusus Blue Star, tim forensik pun menyemprot ruangan. Dengan bantuan cairan Blue Star, darah yang telah dibersihkan jejaknya akan timbul kembali. Dan sungguh mengerikan, tampak bercak darah di mana-mana, seperti terjadi pembantaian di chalet tersebut. Sementara itu, mobil Xavier yang hilang ditemukan di parkiran di Bandara Jenewa. Tim forensik yang memeriksa menemukan bercak darah di mana-mana. Sampel darah yang ditemukan di chalet dan mobil kemudian digunakan untuk tes DNA, dan hasilnya terbukti DNA tersebut milik Xavier, Graziella, dan ketiga anak mereka. Tapi selain itu ditemukan juga DNA yang tidak dikenali. Polisi menduga DNA misterius itu milik si pelaku. Polisi pun minta warga sekitar tempat tinggal keluarga Flagtief memberikan sampel air liur mereka untuk keperluan tes DNA guna dibandingkan dengan DNA misterius yang ditemukan di TKP. Kurang lebih 300 warga menuruti, namun David Oitat, tetangga Xavier, sempat menolak. Polisi berkata, "Jika kau menolak, kau bisa jadi tersangka." Mendengar hal itu, buru-buru David mengizinkan polisi mengambil sampel air liurnya. Kini, orang yang paling dicurigai polisi adalah si tetangga, David Oitat, sebab dia sempat menolak memberikan sampel DNA. Selain itu, saat diwawancara wartawan, David dan Alexandra selalu berkata buruk tentang Xavier. David juga mengatakan kondisi TKP yang mengerikan. Dari mana dia tahu kondisi TKP jika bukan dia pelakunya? Prioritas polisi adalah mengecek DNA David dan hasilnya DNA David sama dengan DNA misterius yang ditemukan di TKP. Kemungkinan Davidlah yang telah membantai keluarga Flagtief. Tapi polisi tidak buru-buru menangkap David. Mereka ingin tahu siapa saja yang terlibat sebab sepertinya mustahil David beraksi seorang diri membantai 5 orang. Polisi mulai mengintai David dan menyadap teleponnya dan Alexandra. Percakapan di antara keduanya mencurigakan, penuh kode-kode rahasia yang menurut polisi ada hubungannya dengan pembantaian keluarga Flagtief. David juga menyebut-nyebut nama sahabat mereka yakni Pasutri Stefan dan Isabella Haremza. Pada September 2003, 5 bulan setelah keluarga Flagtief dilaporkan hilang, polisi pun meringkus David Oitat dan kekasihnya Alexandra. Saat polisi menggeledah chalet sewaan pasangan tersebut, mereka menemukan bercak darah, juga setumpuk barang milik keluarga Flagtief, mulai dari parfum, uang tunai, DVD, laptop, perabotan, alat-alat ski hingga mainan anak-anak. Ketika diinterogasi, Alexandra menjawab, David pelakunya. Dia bilang telah membunuh Xavier sekeluarga. David membenarkan, "Ya, aku melakukannya seorang diri." Benarkah? Apa yang sebenarnya terjadi pada hari naas itu? Begini ceritanya. Menurut pengakuan David pada penyidik, sejak awal dia sekeluarga pindah ke Le Grand Bornon karena tergiur iklan penawaran chalet yang disewakan dengan harga murah. Tapi setiba di tujuan, David kecewa. Chalet itu ternyata belum rampung, masih dalam tahap pembangunan. Xavier Flagtief, si pemilik chalet sekaligus developer, menawarkan agar sementara mereka menyewa apartemen miliknya.
Tapi meski chalet sudah rampung, David tidak juga bisa menyewanya dengan harga murah. Sementara itu Xavier malah menaikkan sewa apartemen David untuk para wisatawan. Terpaksa David mencari apartemen lain yang lebih murah. Dan begitulah hidupnya jadi berpindah-pindah tempat tinggal hingga kemudian dia berhasil menyewa sebuah chalet kecil milik Xavier di dekat chalet megah tempat tinggal Xavier sekeluarga. Ulah Xavier bikin David geram. Berapa kali lagi mereka harus berpindah-pindah tempat tinggal? Padahal Alexandra bekerja membersihkan chalet milik Xavier sehingga menurut David sudah sewajarnya mereka diberi tempat tinggal gratis. Untuk menyampaikan unek-uneknya, pada 11 April 2003, David pun datang ke chalet Xavier untuk bicara empat mata. Saat itu ketiga anak Xavier baru pulang sekolah. Aku takut pada Xavier, sebab itu aku membawa sepucuk senpi untuk berjaga-jaga. Demikian pengakuan David pada penyidik. Saat bertemu Xavier, pertengkaran pun pecah. Menurut David, Xavier menyerangnya. Karena panik, David yang berusaha membela diri tidak sengaja menembakkan senpi ke arah Xavier. Pria itu ambruk dan tewas. Kalap, David terpaksa menembak anak Xavier yakni Gregory dan Leticia yang sedang makan di dapur. Lalu dia naik ke lantai atas dan menembak si sulung Sarah. Selanjutnya dia turun ke basement dan menembak sang ibu Graziella. Kemudian aku bungkus kelima jasad dengan spray dan selimut. Setelah itu aku masukkan ke mobil Land Cruiser milik Xavier. David kemudian membersihkan ceceran darah di chalet seorang diri. Lalu dia pulang dan mengambil jerigen berisi bensin dan kembali ke chalet Xavier. Dengan mobil Land Cruiser milik Xavier, dia bawa kelima jasad ke hutan dan di sana dia membuat api unggun lalu membakar kelima jasad hingga 3 jam. Terakhir untuk mengaburkan jejak, David meninggalkan mobil Land Cruiser milik Xavier di parkiran bandara Jenewa. Sedangkan senpi dia kirimkan ke saudara laki-lakinya yang tinggal di kota lain. Berdasarkan petunjuk David, polisi pun mendatangi lokasi pembakaran jasad di hutan. Dan di sana mereka menemukan serpihan tulang belulang keluarga Flagtiff yang telah gosong terbakar. Tapi di tengah cuaca bulan April yang masih agak dingin bahkan masih bersalju, polisi berpikir mustahil bisa membakar 5 jasad hanya dalam waktu 3 jam. Polisi yakin David berbohong. Tidak mungkin David melakukan pembunuhan spontan tanpa direncanakan. Tidak mungkin juga dia melakukannya seorang diri tanpa bantuan siapapun. Bayangkan membunuh 5 orang, mengangkat lalu membakar 5 jasad, lalu membersihkan chalet. Apa mungkin dirinya melakukannya seorang diri dalam waktu relatif singkat? Polisi lalu menginterogasi sahabat David yakni Pasutri Stefan dan Isabel Haremza. Nah, dari Stefan meluncur pengakuan yang berbeda dengan versi David. Stefan bilang pada 9 April 2003, dia dan David mendatangi chalet Xavier. Rencananya mereka akan membantai Xavier sekeluarga. Mereka telah berbagi tugas. Nantinya Stefan akan menjerat leher ketiga anak Xavier dengan tali, sedangkan David akan membunuh Xavier dan kekasihnya Graziella. Namun belum sempat masuk ke chalet, nyali Stefan ciut. Dia menolak ikut dan pulang ke rumahnya. 2 hari kemudian pada 11 April, akhirnya David seorang diri membantai keluarga Flagtiff. Kini polisi yakin David berbohong. Pembunuhan tersebut ternyata telah direncanakan, bukan pembelaan diri spontan seperti pengakuan David. Lagi pula, jika pembunuhan spontan, mengapa David tega membunuh ketiga anak Xavier yang masih kecil dan sempat-sempatnya menjarah barang-barang keluarga Flagtiff? Alexandra, kekasih David, mengatakan, David iri pada kekayaan Xavier. Dia ingin punya chalet sendiri, tapi dia tidak punya uang untuk membeli chalet. Jadi dia putuskan membunuh Xavier sekeluarga. David mendapat ide saat menonton TV tentang seorang pelaku kejahatan yang ingin cepat kaya dengan cara membunuh orang-orang untuk menguasai harta dan properti mereka. Menurut Alexandra, David ingin membunuh Xavier sekeluarga dan mengambil alih chalet dan harta bendanya. Agar kejahatannya tidak terbongkar, dia membakar kelima jasad. David yakin tanpa jasad, polisi tidak akan bisa menangkap dirinya. Alexandra mengaku berbulan-bulan David, Alexandra, serta Pasutri, Stefan, dan Isabel membicarakan rencana pembunuhan Xavier sekeluarga. Sebulan kemudian, David tiba-tiba mencabut pengakuannya. Yang sebenarnya terjadi saat dirinya bertemu Xavier di chalet, tiba-tiba ada 2 orang tidak dikenal masuk dan menyerang mereka semua. Dia pingsan dan saat siuman melihat seluruh anggota keluarga Flagtiff tewas. Dia buru-buru pergi, takut dirinya dianggap sebagai pelaku. Tapi penyidik tidak percaya pada pengakuan David.
Berdasarkan analisa ahli forensik menyangkut pola percikan darah dan pemakaian HP oleh Xavier, penyidik menetapkan Xavier dibunuh terakhir. Kronologi versi penyidik adalah, pada hari kejadian, David datang diam-diam ke chalet Xavier. Saat itu yang berada di rumah hanya Graziella dan ketiga anaknya, Sarah, Leticia, dan Gregory. David masuk ke chalet lalu pertama kali membunuh Gregory dan Leticia di lantai bawah dengan memukul mereka dengan benda tumpul. Sarah melihat hal itu lalu berlari ke lantai atas dan bersembunyi di kamarnya. David mengejarnya lalu membantai Sarah dengan memukulinya dengan benda tumpul. Sementara itu Graziella yang sedang berada di basement di ruangan laundry naik ke atas dan saat itulah David membantainya dengan cara yang sama. Xavier yang kemudian pulang dan melihat dua anaknya terkapar bersimbah darah menyerang David dan David menghabisinya dengan senpi. Polisi yakin Stefan membantu David membakar jasad dalam beberapa tahap. Kejahatan David CS sangat keji dan mengguncang kawasan Le Grand Bornand yang selama ini aman tentram. Kasus itu mendapat liputan luas media Prancis. Anak-anak David dan Alexandra diambil negara. David, si pungguk keji yang merindukan bulan beserta antek-anteknya mendapat ganjaran. Sebagai dalang, David divonis penjara seumur hidup dengan minimum 22 tahun kurungan. Setelah itu dirinya bisa mengajukan bebas bersyarat. Stefan yang turut membantu divonis 15 tahun. Sedangkan Alexandra dan Isabel yang menutupi kejahatan dan tidak melapor ke polisi, masing-masing divonis 10 tahun dan 7 tahun penjara. Alasan David sakit hati terhadap perlakuan Xavier padanya tidak sepenuhnya masuk akal. Jika sakit hati, mengapa masih tetap bertahan menyewa chalet milik Xavier? Selama ini di lingkungannya, David dan Alexandra beserta pasutri Stefan dan Isabel dikenal sebagai orang-orang yang tidak jujur, pemalas, dan pembual. Mereka kerap melakukan pencurian kecil-kecilan. Malam hari, David dan Stefan sering mencuri bensin mobil milik warga sekitar. Polisi juga yakin yang selama ini jadi kompor adalah Alexandra. Wanita itu selalu membanding-bandingkan Xavier yang sukses dan kaya dengan David yang gagal dan miskin. Hal itu bikin David panas dan bertekad akan menghabisi Xavier sekeluarga agar bisa menguasai chalet milik Xavier dan harta bendanya. Psikolog yang memeriksa David mengatakan David adalah contoh manusia iri dan tamak. Begitu iri dan tamak dirinya pada kekayaan Xavier, sehingga dia rela menyingkirkan apa saja yang menghalangi niatnya menguasai chalet dan harta benda Xavier, termasuk membantai ketiga bocah tidak berdosa. Mirisnya lagi, karena entengnya hukuman Prancis, kini Stefan, Isabel, dan si tukang kompor Alexandra sudah bebas. Sedangkan David tahun 2025 bisa mengajukan bebas bersyarat. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.